Silakan kata ke depan dulu. Pimpin temannya berdoa ya. Baik pembelajar. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dilanjutkan dengan tepuk PPK ya. Silakan. Tepuk karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam karakter. cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Oke. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Oke ya. Dan kali ini nyanyinya lebih semangat. Ya, jangan sampai ragu-ragu. Oke. Silakan dulu anak. Yang lainnya juga boleh dulu. Oke anak-anak, sebelum mulai Bapak absen dulu ya. Tadi Risma dan Bagas sudah mengirim pesan di grup WhatsApp sekolah kalau dia sakit ya. Jadi Risma dan Bagas sakit. Yang lainnya semua hadir di sini ya. Oke. Sudah siap belajar? Oke. Bapak tes dulu semangatnya ya. Masih ingat semangat pagi itu masih? Oke. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Oke. Nah, kalian sudah semangat sekali ya. Udah makan di rumah udah? Ya. Keadaan kelas juga Bapak lihat sudah bersih ya. Yang bikin hari ini berarti sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Tepuk PPK dan salam PPK. Apa sih maksudnya kalian melakukan itu setiap hari? Coba Gita, yang ada di dalam buku PPK itu kata-kata apa aja? Rally, nah dari semua itu ya, itu merupakan sebuah karakter yang anak-anak harus miliki ya. Jadi anak-anak harus bersifat religius. Religius apa contohnya? Berdoa. Seperti tadi ya, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu satu-satu pekerjaan orang tua kalian. Coba Steven. Orang tuanya kerja apa Steven? Tukang jahit, oke. Tukang jahit ya. Penjahit, ya istilahnya ya. Kalau penjahit itu tugasnya apa Steven? Pokoknya banyak. Menjahit baju, kemudian menjahit celana. Oke, jadi tukang jahit itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Jadi jasanya apa? Berupa apa? Hasil jahitan ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan anak-anak ya. Tema 4 subtema 2 ya. Nah, adapun tujuan yang ingin Bapak anak-anak bisa nanti setelah kita belajar, yaitu anak-anak mampu nanti menganalisis isi cerita secara rinci ya. Jadi setelah anak-anak belajar, anak-anak akan bisa nanti menganalisis isi cerita ya. Kemudian anak-anak mampu menyimpulkan. Menyimpulkan itu artinya membuat kesimpulan. Nah, kita sudah pernah kan belajar membuat kesimpulan sebelumnya ya. Tapi sekarang agar lebih bisa lagi ya, lebih bagus lagi menyimpulkannya. Kemudian menganalisis dampak penggunaan teknologi terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ya. Anak-anak nanti akan bisa ya, bagaimana sih dampak penggunaan energi terhadap sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah mampu memecahkan solusi. Nah, anak-anak nanti sebagai orang yang bertugas untuk memecahkan solusi tentang permasalahan yang ada pada sumber daya alam.
kelompok. Anak-anak pasti sudah lihat ya kelompok di depan, sudah kan? Tujuannya untuk apa nanti? Untuk belajar. Jadi setiap kelompok akan menggunakan kelompok untuk menyelesaikan masalah yang akan dikerjakan. Oke anak-anak? Ia panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta Arya, yang lainnya dengarkan yang terluar ya, berdiri ya, berdiri. Nah, yang lainnya dengarkan ya. Kalau tidak sesuai jawabannya Arya bisa ditanyakan, oke? Oke. Oke, berdiri kita. Buka maskernya jangan apa. Pak Willy tidak punya dana untuk studi lomba. Pak Willy tidak punya dana untuk studi lomba. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Dalam suatu cerita, ya. Kemudian ada inti cerita. Nah, inti cerita dapat kalian peroleh ya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa itu digabungkan. Jadilah inti cerita. Kayak tadi kan ada 2 peristiwa. Sekarang di inti cerita digabung itu anak-anak. Ya, digabung. Jadi yang seperti tadi ada 2 peristiwa. Peristiwa Pak Willy kesulitan dia mencari dana untuk lomba pidato yang studi. Kemudian dia melakukan penggalian dana dengan menjual pisang yang ada di belakang sekolah. Itu digabung ya. Jadi inti ceritanya adalah Pak Willy ingin mengirim Sudin untuk mengikuti lomba pidato. Namun Pak Willy tidak punya uang. Akhirnya dia menjual pohon pisang yang ada di belakang sekolah kepada para undangan. Ya, oke itu ya. Jadi kalau cari inti cerita dikumpulkan dari beberapa peristiwa. Kalian apakah yang terjadi jika nelayan menggunakan bom untuk menangkap ikan? Dia kerjakan ya bersama kelompok. Ya, dan kemudian ada juga masalah yang kedua. Anak-anak cari solusi. Bagaimana sih caranya nelayan menangkap ikan agar ekosistem laut tetap terjaga? Oke, ada 2 masalah yang ingin Bapak bagi ke kalian dan kalian akan menyelesaikan. Ya, anak-anak ya. Nah, sebelum itu anak-anak bentuklah kelompok yang masing-masing berisikan 5 orang. Sini kan harusnya 22. Ada siswa ya. Karena Bagas dan Risma tidak sekolah, kita ber-20 ya. Jadi kita ada 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Nah, kan dari kita belajar pendidikan karakter. Di dalam pendidikan karakter ada yang namanya gotong royong. Gimana caranya biar semua bekerja? Ya, ada 1 orang atau 2 orang yang mencari informasi di kelompok. Kemudian orang yang lainnya mencatat apa yang bakat di kelompok itu ya. Kemudian yang lainnya menulis jawabannya. Kalian harus bagi dulu ya agar semua kelompok dapat bekerja. Yang mendapatkan tugas membagi tugas itu adalah Stephen, Tata, Buca, dan Juna. Masing-masing kelompok. Oke? Sudah semua anak-anak paham tugasnya? Oke, silakan anak-anak bekerja. Silakan. Nah, ini Tata, nyari ya, sama Meta ya. Namanya bertugas mencari. Kita semua bekerja ya. Mau ke sini kan gimana? Mau tugasnya kan? Semua bekerja kan? Kerja? Ngapain aja? Sudah selesai ya mencari kelompok? Kan sudah dicatat tadi ya. Tugas kalian sekarang adalah kalian bisa catatan ya dalam bentuk jawaban.
Oke. Kan yang jangan kaget kalau melakukan alat tangkap yang tidak bersahabat berbeda setelah masuk perkembangan yang Oke, jadi jawabannya berbeda ya, tapi semuanya betul. Ya, semuanya benar ya. Cynthia jawabannya benar ya. Jadi diusahakan tidak menggunakan bom ya. Kemudian juga kalau mancing itu kan kadang-kadang nelayan kalau mancing makan ya. Ya. Kan buang air, buang sampah sembarangan. Boleh ya. Mau sorry. Kalau kemudian kita juga benar kalau mau mancing, DJ kan mancing. Di mana mau mancing? Cukup di sana aja ya. Pakai alat pancing ya, tidak merugikan lingkungan. Nah, seperti apa misalnya pancingan atau dan yang lain sebagainya. Kemudian apa lagi kita lagi satu lain? Menggunakan pancingan atau tarik. Ya, bagus ya. Jadi semuanya sudah sama ya. Kelompok yang lain sudah sama